Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lydia Aprilia Putri dengan NIM 2209116041 dari Sistem Informasi A 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mata kuliah algoritma dan struktur data untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester. Adapun materinya yaitu pertama, algoritma, manfaat dan contoh implementasinya. Yang kedua, struktur data, manfaat dan contoh implementasinya. Ketiga, definisi sequential, selection, dan looping. Keempat, definisi sequential search, binary search, dan contohnya. Yang kelima, definisi algoritma tree, AVL tree, binary search tree, binary heap, dan cara kerja beserta contohnya. Pertama, algoritma, manfaat dan implementasinya. Algoritma adalah langkah-langkah sistematis dan terurut yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah atau menyelesaikan suatu tugas dalam konteks pemrograman komputer. Algoritma berfungsi sebagai panduan atau rencana untuk menjalankan suatu proses atau operasi secara efisien dan efektif. Mempelajari algoritma memiliki beberapa manfaat penting yaitu: 1. Pemecahan masalah yang efisien. Kedua, pengembangan keterampilan logika. Ketiga, pemecahan masalah umum. Keempat, peningkatan kinerja. Yang kelima, kualitas kode yang lebih baik. Implementasi algoritma dalam pemrograman yaitu: 1. Sorting. Sorting merupakan suatu algoritma untuk meletakkan kumpulan elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan satu atau beberapa kunci dalam tiap-tiap elemen. Tujuan utama dari proses sorting adalah untuk mengurutkan data berdasarkan keinginan, baik itu dari yang terendah maupun yang tertinggi, sehingga data yang dihasilkan akan lebih terstruktur, teratur, dan sesuai dengan kebutuhan. Terdapat beberapa algoritma Python yang cukup populer dalam sorting, seperti merge sort, quicksort, dan cell sort. A. Merge sorts merupakan teknik sorting yang menggunakan algoritma divide and conquer yang cara kerjanya yaitu memecah kumpulan array sehingga semua terpisah yang selanjutnya akan diurutkan dan digabungkan kembali. B. Quicksort, di mana teknik ini juga menggunakan algoritma divide and conquer, yaitu dengan mengambil salah satu elemen yang akan disebut pivot dan membagi array yang berada di sekitar pivot, lalu akan dilakukan sorting berdasarkan perbandingan elemen yang lebih kecil atau lebih besar dari pivot. 3. Cell sort, algoritma sorting varian dari insertion sort yang dimana perbedaannya yaitu jika di insertion sort hanya dapat menukar elemen satu langkah ke depan, sedangkan di cell sort, penukaran elemen dapat dilakukan dengan jarak yang lebih jauh. Yang kedua, searching. Searching merujuk pada proses mencari elemen tertentu dalam kumpulan data. Tujuan dari searching adalah untuk menemukan item yang sesuai dengan kriteria atau aturan yang ditentukan. Terdapat beberapa algoritma Python yang cukup populer dalam searching yaitu Fibonacci Search dan Jump Search. A. Fibonacci Search. Fibonacci Search adalah suatu algoritma yang mana menerapkan prinsip bilangan Fibonacci. Dalam ilmu komputer, algoritma ini menggunakan konsep divide and conquer. Fibonacci Search hanya memeriksa lokasi yang memiliki tingkat penyebaran data yang rendah. Fibonacci Search dalam praktiknya memiliki keuntungan yakni cepatnya mengakses data pada suatu storage. B. Jump Search. Seperti binary search, Jump Search merupakan metode searching untuk data yang terurut. Jump Search digunakan untuk mengurangi pengecekan data seperti linear search, di mana Jump Search menggunakan metode lompat secara teratur untuk menemukan data yang dicari. Materi yang kedua yaitu struktur data, manfaat dan implementasinya. Struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data secara terstruktur pada sistem komputer atau database sehingga lebih mudah diakses. Dalam menyusun data, terdapat beberapa istilah yang perlu kita pahami yaitu node dan indeks. 1. Node. Node yaitu elemen yang terdapat dalam struktur data. Setiap node berisi pointer ke node selanjutnya. Kedua, indeks. Indeks yaitu objek yang bisa mempercepat proses pencarian data.
Mempelajari struktur data memiliki beberapa manfaat dalam pengembangan perangkat lunak dan pemrograman secara umum. Berikut adalah beberapa manfaat utama mempelajari struktur data. Yang pertama, efisiensi. Kedua, pengorganisasian data. Ketiga, reusabilitas. Keempat, pemecahan masalah. Dan kelima, pemahaman konsep pemrograman. Setelah mengetahui apa itu struktur data, selanjutnya kita juga perlu tahu 3 contoh struktur data, yaitu linked list, stack and queue, dan tree. Pertama, linked list. Linked list merupakan struktur data linear. Tidak seperti array, elemen pada linked list tidak disimpan secara berurutan, namun elemen pada linked list dihubungkan oleh pointer. Pada Python tidak terdapat pointer. Linked list di Python dibuat dengan menggunakan node class untuk menirukan konsep pointer pada pemrograman lainnya. Ada berbagai macam linked list, diantaranya single linked list, double linked list, circular linked list, dan multiple linked list. Kedua, stack and queue. Stack atau tumpukan merupakan struktur data linear menggunakan prinsip LIFO, last in, first out. Berikut beberapa operasi yang dilakukan pada stack. 1. Push. Push yaitu menambah sebuah item pada stack. Jika penambahan dilakukan pada kondisi stack penuh, maka kondisi ini disebut overflow. Kedua, pop. Pop yaitu menghapus sebuah item pada stack. Hal ini dilakukan pada tumpukan yang paling atas. Jika penghapusan dilakukan pada saat kondisi stack kosong, maka kondisi ini disebut underflow. Yang ketiga yaitu top. Top yaitu melihat item teratas pada stack. Queue pada struktur data atau antrian adalah sekumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada suatu ujung, disebut dengan sisi belakang rear, dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lain, disebut dengan sisi depan atau front. Berikut beberapa operasi ini yang dilakukan di queue. Yang pertama ada enqueue. Enqueue yaitu penambahan item pada queue. Penambahan dilakukan pada ekor antrian. Jika penambahan dilakukan pada saat queue penuh, maka kondisi ini disebut overflow. Kedua yaitu dequeue. Dequeue yaitu penghapusan item pada queue. Penghapusan dilakukan pada kepala antrian. Jika penghapusan dilakukan pada saat queue kosong, maka kondisi ini disebut underflow. Yang ketiga yaitu tree. Tree merupakan kumpulan simpul atau node dengan satu elemen khusus yang disebut root dan node lainnya terbagi menjadi himpunan-himpunan yang tak saling berhubungan satu sama lainnya atau subtree. Berikut contoh implementasi tree yaitu pertama ada binary tree. Binary tree yaitu tree dengan syarat bahwa setiap node hanya boleh memiliki maksimal 2 subtree dan kedua subtree harus terpisah. Kelebihan struktur binary tree adalah mudah dalam penyusunan algoritma sorting, searching data relatif cepat, dan fleksibel dalam penambahan dan penghapusan data. Materi ketiga yaitu sequential, selection, dan looping. Pertama, sequential. Sequential merujuk pada eksekusi kode secara berurutan, langkah demi langkah. Artinya setiap baris kode dieksekusi satu persatu sesuai dengan urutan yang ditentukan. Ketika satu pernyataan selesai dieksekusi, program akan melanjutkan ke pernyataan berikutnya dalam urutan yang sama, kecuali ada struktur kontrol seperti percabangan, if-else, atau pengulangan loop yang memengaruhi alur eksekusi. Yang kedua adalah selection. Selection mengacu pada kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Ini memungkinkan program untuk menjalankan blok kode tertentu hanya jika kondisi yang diberikan terpenuhi. Konsep ini terkait dengan if dan else. Yang ketiga ada looping. Looping adalah konsep yang digunakan untuk mengulang satu atau beberapa pernyataan secara terulang sesuai kondisi atau iterasi yang ditentukan. Dalam Python terdapat dua jenis looping umum digunakan, yaitu looping dengan for dan looping dengan while. Yang keempat ada sequential search, binary search, dan contohnya. Sequential search adalah metode searching yang digunakan untuk mencari elemen tertentu secara berurutan. Metode ini bekerja dengan memeriksa setiap elemen dalam urutan, mulai dari awal hingga akhir,
satu per satu sampai elemen yang dicari ditemukan atau seluruh urutan telah diperiksa. Metode pencarian sekuensial sangat sederhana dan mudah dipahami, namun memiliki kompleksitas waktu linear. Ini berarti waktu yang diperlukan untuk mencari elemen akan meningkat seiring dengan ukuran urutan atau daftar yang diperiksa. Jika urutan memiliki jutaan elemen, pencarian sekuensial bisa memakan waktu yang lama. Yang kedua ada binary search. Binary search adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam data terurus secara efisien. Algoritma ini membagi data menjadi dua bagian dan memeriksa apakah elemen yang dicari berada di bagian kiri atau kanan data yang sedang diproses. Jika elemen yang dicari lebih kecil dari elemen tengah, maka proses pencarian dilakukan pada bagian kiri data. Jika elemen yang dicari lebih besar dari elemen tengah, maka proses pencarian dilanjutkan pada bagian kanan data. Contoh sequential search. A1, 35, 42, 77, 89, 102. Misalkan nilai yang akan dicari adalah 77, maka akan dilakukan pencarian mulai dari indeks ke-0 yaitu 11, indeks ke-1 yaitu 35, indeks kedua 42, dan indeks ketiga yaitu 77. Hingga indeks ketiga ini, proses pencarian akan dihentikan karena nilai yang dicari yaitu 77 sudah ditemukan pada indeks ketiga. Yang kedua contoh binary search. A, 2, 5, 8, 11, 25, 32, 45, 56, 68, 86, dan 93. Misalkan kita ingin mencari elemen angka dengan target 68, maka pertama, program akan mengindeks elemen pertama yaitu angka 2, elemen terakhir yaitu angka 93, dan elemen tengah yaitu angka 32. Yang kedua, program akan membandingkan target dengan elemen tengah yaitu 32. Yang ketiga, pada contoh tersebut bisa kita simpulkan bahwa 68 lebih besar dari 32, maka elemen awal akan berubah menjadi elemen tengah dengan indeks +1 yaitu angka 45. Keempat, program akan membandingkan lagi dengan target dengan elemen tengah yang baru yaitu 68. Pada kasus ini kita bisa menyimpulkan bahwa 68 sama dengan elemen tengah. Maka program tersebut akan mengembalikan statement true. Selanjutnya, definisi algoritma tree, AVL tree, binary search tree, binary heap, dan cara kerja beserta contohnya. Tree merupakan kumpulan simpul atau node dengan satu elemen khusus yang disebut dengan node. Lainnya terbagi menjadi himpunan-himpunan yang tak saling berhubungan satu sama lain atau subtree. AVL tree adalah jenis struktur data pohon biner yang dirancang untuk mempertahankan keseimbangan saat operasi pengisian dan penghapusan dilakukan. AVL tree memastikan bahwa perbedaan tinggi antara anak-anak kiri dan kanan dari setiap simpul tidak lebih dari 1. Binary search tree adalah sebuah pohon biner di mana setiap node memiliki nilai tertentu, dan untuk setiap node, nilai semua node di sub pohon kiri harus lebih kecil daripada nilai node itu sendiri, sementara nilai semua node di sub pohon kanan harus lebih besar daripada nilai node itu sendiri. Selanjutnya ada binary heap. Binary heap adalah implementasi dari struktur data pohon biner lengkap yang memiliki sifat khusus yaitu sifat heap. Sifat ini memungkinkan elemen-elemen dalam heap diurutkan secara hierarkis, di mana setiap elemen memiliki nilai yang lebih kecil atau lebih besar daripada nilai anak-anaknya. Sifat urutan dari binary heap dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu binary heap min dan binary max heap. Dalam binary min heap, setiap simpul induk memiliki nilai yang lebih kecil daripada nilai dari kedua anak simpulnya. Sebaliknya, dalam binary max heap, setiap simpul memiliki induk nilai yang lebih besar daripada nilai dari kedua anak simpulnya. Cara kerja AVL tree adalah dengan menggunakan metode rotasi untuk mempertahankan keseimbangan. Ketika sebuah simpul ditambahkan dari AVL tree, keseimbangan diperiksa dengan memeriksa perbedaan tinggi anak pohon kiri dan pohon kanan dari simpul tersebut. Jika perbedaannya lebih dari 1, rotasi dilakukan untuk memperbaiki keseimbangan. Kedua, cara kerja binary search tree secara singkat adalah sebagai berikut. Pada awalnya, pohon BST kosong.
Jika ada data yang ingin dimasukkan, data pertama akan menjadi akar dari pohon BSD. Kedua, untuk setiap data berikutnya yang ingin dimasukkan, dimulai dari akar, lalu dibandingkan nilai kunci data dengan nilai kunci simpul saat ini. Ketiga, jika nilai kunci data lebih kecil dari nilai kunci simpul saat ini, data pergi ke anak kiri simpul saat ini. Jika anak kiri simpul saat ini kosong, masukkan data sebagai anak kiri simpul saat ini. Jika anak kiri sudah terisi, ulangi langkah 2 untuk anak kiri sebagai simpul saat ini. Yang keempat, jika nilai kunci data lebih besar dari nilai kunci simpul saat ini, data pergi ke anak kanan kiri simpul saat ini. Jika kanan simpul saat ini kosong, masukkan data sebagai anak kanan simpul saat ini. Jika anak kanan sudah terisi, ulangi langkah kedua untuk anak kanan sebagai simpul saat ini. Kelima, untuk pencarian data dalam pohon BSD dimulai dari akar dan membandingkan nilai kunci data dengan nilai kunci simpul saat ini. Jika nilai kunci data kurang dari nilai kunci simpul saat ini, data pergi ke kanan kiri. Jika kunci data lebih besar, data pergi ke anak kanan. Jika menemukan simpul dengan kunci yang sama dengan data yang dicari, pencarian berhasil. Jika tidak ada simpul yang sesuai, pencarian gagal. Selanjutnya yaitu cara kerja binary heap adalah jika memasukkan elemen baru ke dalam binary heap, elemen tersebut ditempatkan pada akhir array setelah elemen terakhir yang digunakan, kemudian elemen tersebut digeser ke atas ke posisi yang tepat untuk memastikan heap property tetap terjaga. Dalam kasus max heap, elemen tersebut akan digeser ke atas sampai nilainya lebih kecil daripada nilai elemen di atasnya. Dalam kasus min heap, elemen tersebut akan digeser ke atas sampai nilainya lebih besar daripada nilai elemen di atasnya. Untuk menghapus elemen teratas heap, elemen tersebut pertama-tama diganti dengan elemen terakhir heap, kemudian elemen baru tersebut digeser ke bawah ke posisi yang tepat untuk memastikan heap property tetap terjaga. Dalam kasus max heap, elemen tersebut akan digeser ke bawah sampai nilainya lebih besar daripada nilai elemen di bawahnya. Dalam kasus min heap, elemen tersebut akan digeser ke bawah sampai nilainya lebih kecil daripada elemen di bawahnya. Contoh AVL tree sebagai berikut. Misalkan kita ingin memasukkan elemen-elemen berikut ke dalam AVL tree secara berurutan. 10, 5, 15, 3, 8, 12, dan 20. Yang pertama yaitu memasukkan 10 sebagai simpul pertama dan membuatnya menjadi simpul akhir. Yang kedua itu memasukkan angka 5 yang lebih kecil daripada 10 sebagai anak kiri dari simpul akar. Yang ketiga, memasukkan 15 yang lebih besar dari 15. Memasukkan 15 yang lebih besar dari 10 sebagai anak kanan dari simpul akar. Yang keempat, memasukkan 3 yang lebih kecil dari 10 sebagai anak kiri dari 5. Yang kelima yaitu memasukkan 8 sebagai anak kanan dari 5. Keenam, memasukkan 12 sebagai anak kiri dari 15. Dan terakhir, memasukkan 20 sebagai anak kanan dari 15. Contoh binary search tree sebagai berikut. Pada contoh di atas kita memiliki BST dengan simpul-simpul yang memiliki nilai numerik. Setiap simpul memiliki maksimum 2 anak, anak kiri atau left child dan anak kanan atau right child. Nilai simpul di sebelah kiri adalah lebih kecil daripada nilai simpul tersebut, sedangkan nilai simpul di sebelah kanan adalah lebih besar. Selanjutnya ada contoh binary heap. Yang pertama ada binary heap minimum. Contoh di atas adalah binary heap minimum, di mana setiap elemen di atasnya lebih kecil atau sama dengan elemen di bawahnya. Dalam contoh ini, elemen terkecil yaitu 7 yang berada di posisi akar heap. Yang kedua ada binary heap maximum. Contoh di atas adalah binary heap maximum, di mana setiap elemen di atasnya lebih besar atau sama dengan elemen di bawahnya. Dalam contoh ini, elemen terbesar adalah 100 yang berada di posisi akar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.